Oke teman-teman, sekarang yang mau aku jelasin adalah refleksi atau pencerminan. Nah, di sini refleksi itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah refleksi itu kan berarti melibatkan garis ya di sini tuh. Nah, pertama yang mau aku jelasin adalah refleksi terhadap sumbu. Nah, pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Nih, sumbu X. Kayak gimana sih gambarnya? Nih, aku kasih tahu dulu gambarannya. Nah, misalkan ini adalah sumbu, ini X, ini Y. Misal awalnya kita punya titik X, Y. Nah, titiknya bisa di sini. Ini kita sebut sebagai titik X, Y ya. Nah, kalau namanya dicerminkan nih teman-teman, terus di sini dicerminkannya terhadap sumbu X, berarti ini titiknya ada di sini. Ini sumbu X, berarti hasil cerminannya nah ada di sini dengan jarak yang ini dengan jarak yang ini batasnya di sini itu sama. Berarti titik yang baru kita sebut X aksen Y aksen. Ini dia sama dengan apakah X-nya berubah? Enggak ya. X-nya nggak berubah ya di sini karena di sini tetap X. Nah, X-nya nggak berubah tapi Y-nya berubah. Tadinya Y-nya positif, ini Y. Nih, terus kalau teman-teman lihat jarak dari titik 0 ke Y ini harus sama dengan jarak dari titik 0 ke bawah ke sini. Berarti kalau jaraknya harus sama, di sini juga harus Y tapi minus. Nah, kenapa minus? Karena kan di sini sumbunya negatif kalau bawah. Berarti di sini hasil dari pencerminan terhadap sumbu X untuk titik awalnya X, Y itu adalah X, min Y. Nah, kenapa sih X, min Y? Karena ingat-ingat lagi, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tidak berubah ya. Ini X-nya awalnya di sini, terus X-nya sekarang di sini, ini tetap X-nya di sini. Nah, tapi Y-nya berubah jadi negatifnya dari sebelumnya. Kayak gitu. Itu untuk refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya langsung di sini aja rumusnya. Rumusnya adalah kita punya X aksen Y aksen sebagai titik hasil bayangannya itu dia sama dengan, nah ini ada matriks nih. Jadi teman-teman kalau ngomongin transformasi geometri, ini secara geometri gambarnya kayak gini ya. Tapi kan kita nggak selalu harus menggambar. Nah aku kasih cara rumusnya. Ini sama dengan matriksnya 1, 0, 0, min 1. Kenapa di sini ada min 1? Karena Y-nya berubah, yang tadinya misalnya positif jadi negatif atau yang tadinya negatif jadi positif kayak gitu. Dikalikan dengan XY. Dengan XY ini adalah titik awal. Nah, ini untuk pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya yang ini dengan ilustrasi seperti ini ya. Nah, yang kedua yang mau aku jelasin itu adalah pencerminan terhadap sumbu ini kayak pakai putih deh biar sama. Pencerminan terhadap sumbu tadi sumbu X, sekarang sumbu Y nih teman-teman. Nah kalau terhadap sumbu Y kayak gimana? Sebenarnya nggak beda jauh dari pencerminan terhadap sumbu X. Kalau tadi pencerminannya terhadap sumbu X, maka yang sekarang itu pencerminannya terhadap sumbu Y. Bedanya apa? Bedanya ya yang tadi sumbu X, yang sekarang sumbu Y. Misalkan kayak tadi kita punya titik lagi nih. Titiknya kita sebut sebagai titik X, Y. Nah di sini ini titik X, Y. Kalau mau kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti dicerminkan ini sumbu Y ya. Nah, ini sumbu Y, maka titiknya pasti ada di sini. Dengan jarak dari sini ke 0, berarti di sini ke sumbu Y, dengan jarak dari sumbu Y ke sini itu harus sama jaraknya. Nah, berarti kalau dari sini teman-teman perhatikan apakah Y-nya berubah? Enggak ya, Y-nya tetap. Tapi X-nya yang berubah. Kalau dari sini ke sini jaraknya adalah X, maka dari sini ke sini atau dari si sumbu Y ke sini itu juga jaraknya harus X. Tapi di sini dia ada pada sumbu X negatif, berarti di sini min X. Sehingga titik hasil bayangannya itu adalah min X, Y, kayak gitu. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita melakukan transformasi refleksi terhadap sumbu Y untuk titik X, Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Jadi si X-nya diminuskan. Nah, itu secara gambar. Nah, terus kalau rumusnya kayak gimana? Rumusnya X aksen Y aksen atau titik hasil bayangan dari pencerminannya itu sama dengan berarti di sini pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, yang berubah tadi adalah X. Jadi negatifnya ya, berarti di sini min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan XY. Dengan di sini, oh ya, aku tadi belum kasih nama matriksnya. Nah, untuk yang ini, karena dia pencerminan terhadap sumbu X, biasanya dinamain MX. Kalau yang ini,
pencerminan terhadap sumbu Y biasanya dinamain MY, tapi itu cuma penamaan aja ya, jadi terserah mau sama ataupun enggak masalah, tapi intinya rumusnya kayak gini. Nah, ini adalah pencerminan terhadap sumbu Y, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mau terusin pembahasan kita terkait dengan refleksi ya. Sebelumnya kan kita udah bahas refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang yang mau aku bahas adalah refleksi terhadap persamaan garis. Jadi di sini aku punya beberapa persamaan garis. Nah, yang pertama yang aku mau jelasin adalah refleksi terhadap garis di situ Y sama dengan X. Nah, kalau kita punya garis Y sama dengan X, kalau kita gambarkan di sini koordinat kartesius di X ini Y, maka garis X sama dengan Y itu kayak gini. Nah, ini garis Y sama dengan X. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya kita punya titik terus dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Nah, misalnya aku punya titik, ini titiknya agak kesini deh ya. Nih, kita buat titiknya. Nah, sorry, ini kayak gini dulu. Nah, kayak gitu. Kita punya titiknya di sini. Sebutlah ini X, ini Y, berarti kayak gitu ya. Nah, berarti kan ini titik X, Y nih. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X di situ, berarti ini kita buat agak panjang lah garisnya ke sini nih. Nah, kayak gini. Nah, berarti kalau misalnya kita mencerminkan titik X, Y terhadap garis Y sama dengan X, berarti harus kayak gini ya. Ini tegak lurus nih. Kepanjangan. Nah, berarti ini tegak lurus dari sini ke sini. Nah, kita punya titik yang baru ada di sini. Ini titik X aksen, Y aksen, hasil dari pencerminannya. Lah, terus kayak gimana sekarang kalau misalnya kita punya titik X aksen, Y aksen? Nah, di sini berarti jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman tahu nggak di sini tuh dia nilainya sama dengan Y, yang ini nilainya sama dengan X. Kenapa sih kayak gitu? Karena di sini cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Nah, maka untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kita misalnya awalnya punya titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti kita sebut MY sama dengan X. Tadi kan matriksnya M ya kalau pencerminan. Nah, berarti jadinya di sini kita balik. Yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Berarti di sini jadinya Y, X. Nah, kayak gitu. Ini untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalau mau matriksnya, di sini M, Y sama dengan X-nya itu sama dengan, berarti di sini 0, 1, 1, 0. Nah, kayak gitu. Rumusnya kayak yang tadi ya, X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya dikalikan dengan titik asal, kayak gitu. Ini untuk garis Y sama dengan X. Sekarang yang mau aku bahas yang kedua adalah gimana kalau misalnya garisnya itu adalah Y sama dengan min X nih. Kalau misalnya garisnya sama dengan garisnya adalah Y sama dengan min X. Berarti di sini yang perlu teman-teman lihat adalah kurvanya. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, kurvanya berarti tadi kalau Y sama dengan min X kayak gini, kalau Y sama dengan X kayak gini, maka Y sama dengan min X, berarti jadinya kayak gini. Ini kurang lebih akan kayak gini. Nah, ini garis Y sama dengan min X. Terus gimana dong titiknya? Nah, misalkan titiknya aku punya di sini. Biar kelihatan jelas lah ya. Nah, kayak gini titiknya. Misal titik awalnya biasa itu X, Y, berarti di sini X, di sini Y, dengan di sini X-nya negatif ya. Nah, atau aku kasih minus deh di depannya. Nah, minus. Jadinya min X ya titik awalnya. Biar kelihatan kalau dia tuh negatif. Nah, karena dia ada di sumbu X negatif. Berarti ketika dia dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka kalau dicerminkan jadinya ini ke sini tegak lurus sampai di sini. Nah, di sini kita punya titik yang baru di situ. Kayak gini titiknya. Nah, titik yang baru ini, kalau tadi Y sama dengan X itu tukeran, yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X,
Maka kalau pada pencerminan garis Y sama dengan min X, titik yang barunya, ini kan X aksen, Y aksen ya. X aksen, Y aksennya, itu dia sama dengan, karena Y-nya sama dengan min X, maka ini ditukar terus kita kalikan minus. Kayak gitu, bayangannya kayak gitu. Berarti kalau pertamanya kita punya min X, Y, maka di sini titiknya, itu jadinya tukeran dulu y min x terus dikalikan negatif, berarti di sini jadi min y. Nah, ini min kali min jadi plus ya, jadinya di sini plus x kayak gitu. Kenapa sih bisa jadi kayak gini? Kenapa ini jadi min y, x? Teman-teman perhatikan. Di sini min x. Nah, ini y berarti ya. Ini y. Nah, maka kalau kita tadi lakukan refleksi terhadap garis y sama dengan min x, nah berarti titiknya jadi di sini nih. Kalau titiknya jadi di sini, yang ini itu sama dari sini ke sini jaraknya sama dengan dari sini ke sini. Tapi karena ini ada di sumbu x negatif, maka yang tadinya y jadi min y. Lalu sekarang kalau teman-teman perhatikan, jarak dari sini ke sini ke min x, ya berarti x ya jaraknya sama dengan jarak dari sini ke sini. Nah, cuman di sini y-nya sumbu y-nya sumbu y positif, maka yang tadinya min x itu jadinya x. Sehingga pada pencerminan terhadap garis y sama dengan min x itu adalah yang tadinya x, y atau di sini berarti min x, y itu kita tukar posisinya, x jadi y jadi x, lalu kita kalikan dengan negatif. Berarti di sini x, y. Nah, kita cerminkan terhadap y sama dengan min x, maka titiknya yang dihasilkan itu adalah tukeran y di sini x tapi dikalikan min. Nah, jadinya min y, min x kayak gitu. Kalau yang ini min y, x, kenapa? Karena titik awalnya min x, y ya teman-teman. Jadi nggak usah jangan kebalik. Kalau ini titik awalnya adalah x, y, jadinya di sini min y, min x. Nah, matriksnya berarti matriks M y sama dengan min x itu sama dengan 0, min 1, min 1, 0. Kayak gitu. Ini untuk garis Y sama dengan min X. Nah, sekarang, yang ketiga yang mau aku jelaskan itu adalah pencerminan terhadap, kalau tadi garisnya Y sama dengan X, terus Y sama dengan min X. Kalau sekarang garisnya adalah misalnya X sama dengan H. Nah, berarti kalau X sama dengan H, kalau sebelumnya kan ada pencerminan terhadap sumbu X ya. Nah, kalau misalnya yang ini berarti untuk garis X sama dengan H kita gambar lagi. Nah, kayak gini. Nah, misal aku punya garis X sama dengan H-nya, berarti kan kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini H nih. Nah, sekarang aku punya titik lagi kayak tadi biasa nih, titiknya ini X, ini Y nih. Ini X, ini Y. Berarti titik awalnya X, Y ya. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Berarti kalau dicerminkan jarak dari sini ke sini itu sama dengan jarak dari sini ke sini. Kita punya titiknya di sini berarti jadi x aksen, y aksen. Kalau teman-teman perhatikan x-nya di sini berubah atau enggak? Berubah ya. Ini jadi x aksen nih, tapi y-nya tidak berubah. Nah, makanya kalau misalnya kita punya garis x sama dengan h, awalnya kita punya titik x, y, berarti kalau dicerminkan terhadap garis x sama dengan h, y-nya nggak berubah teman-teman. Y-nya tetap y aksennya tetap y gitu. Nah, berarti sekarang kita lihat x-nya. X-nya berubahnya kayak gimana sih? Nah, kalau teman-teman perhatikan, jarak dari sini ke sini adalah h. Tapi sekarang kita cari jarak dari sini ke sini apa sih? Nah, kalau kita lihat, ini jarak dari sini ke sini adalah x ya. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah h. Nah, maka yang ini, yang aku kasih kayaknya warna putih deh. Berarti jarak dari sini ke sini, nih warna putih yang ini, itu sama dengan H dikurangi dengan X. Ya enggak? Kenapa H dikurangi X? Karena dari sini ke sini itu H, dari sini ke sini X. Berarti dari sini ke sini adalah H min X. Lalu selanjutnya, karena dari sini ke sini H min X, maka jaraknya ini juga sama H min X. Nah, sehingga X aksen itu, berarti dari sini, ini aku tulisin aja, X aksen itu sama dengan berarti H ditambah dengan H min
X. Nah, karena X aksen posisinya di sini, berarti di sini H ditambah dengan H min X kayak gitu. Maka ini sama dengan 2H min X. Sehingga karena kita sudah mendapatkan bahwa X aksen itu adalah 2H min X, berarti di sini pun jadinya 2H min X ini adalah X aksennya. Berarti di sini tergantung dari nilai H-nya berapa kayak gitu. Maka untuk pencerminan garis terhadap pencerminan titik terhadap garis X sama dengan H, itu ketika kita punya awalnya X, Y, nah kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka jadinya kayak gini. Titiknya menjadi 2H min X, Y dengan Y-nya tidak berubah kayak gitu. Nah, terus yang terakhir yang mau aku jelaskan adalah pencerminan di mana ya? Di sini aja deh. Pencerminan garis kalau ini sama dengan K. Nah, berarti Y sama dengan K. K-nya suatu konstanta. Sama kayak yang garis X sama dengan H. Kalau kita gambarkan ini, nah kayak gini. Misal ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau misalnya kita gambarkan bisa garis Y sama dengan K-nya itu adalah yang ini. Nah, gini. Maka dari sini, di sini misalnya titik awalnya. Nah, ini X, Y kayak biasa. Ini X, ini Y. Maka pencerminannya ada di sini. Nah, pencerminannya ada di sini. Berarti ini X aksen, Y aksen. Dengan di situ X aksennya tidak berubah ya. Kenapa? Karena di sini X-nya tetap. Nah, terus selanjutnya untuk Y aksennya berubah tuh. Sama kayak yang atas. Kalau yang atas jadi 2H min X, maka di sini jaraknya sama kayak yang tadi penjelasannya. Berarti di sini karena dia K, ini ya Y sama dengan K, maka untuk Y aksennya sama dengan 2K min Y. Sehingga untuk pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan K, ketika kita punya titik awalnya X, Y, lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, itu hasilnya sama dengan X-nya tetap, Y-nya jadi 2K min Y atau Y aksen, sorry. Ini X aksen ya, ini Y aksen. Berarti Y aksennya jadi 2K min Y.